Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sabar menghadapi suami yang kurang sabar kepada kita, dan bagaimana bisa Ana mendapatkan ridhonya seorang suami Ustadz? Masya Allah. Penjelasannya Ustadz. Ini bagaimana sabar menghadapi suami yang kurang sabar. Masya Allah. Iya, pertanyaan menarik jemaah. Jadi memang penghuni surga tuh yang dapat kabar gembira itu, mereka adalah orang-orang yang penyabar. Maka ketika mereka masuk surga, para malaikat itu menyalami mereka, menyambut mereka dengan mengatakan salamun bima sabartum. Keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian. Suami ujian buat istrinya. Istri ujian buat suami. Artinya dua orang ini memang diuji kesabarannya. Kadangkala bapak diuji sama anaknya, anak diuji sama bapaknya. Semuanya perlu kesabaran. Terus bagaimana sekarang seorang istri menghadapi suami yang kurang sabar? Maka dia yang harus sabar. Di rumah ada banyak penyebab suami marah. Maka bagaimana seorang istri, apalagi kalau sudah hidup bertahun-tahun, yang sudah tahu dengan kebiasaan suaminya, yang udah ngerti apa yang menjadikan suaminya marah, yang kadang-kala masalahnya adalah hal-hal yang remeh, maka tolong tuh perkara-perkara yang remeh-temeh itu dihilangkan. Dalam rangka menahan suami supaya nggak marah. Ada suami yang marah gara-gara tehnya dingin. Marah gara-gara kopinya habis. Pak Ustadz, urusan kopi marah-marah Ustadz, ribut. Nah, engkau tahu suamimu kayak gitu. Terus apa yang harus engkau lakukan? Jangan pernah teh itu dingin dan jangan pernah kopi itu habis. Berusaha untuk teh supaya nggak dingin, belikan termos. Jadi ketika suami marah, ini kok dingin? Fadol, yang hangat ada di termos. Marah karena kopinya habis, belikan termos juga. Marah karena tiap pagi kaos kakinya satu hilang kemana. Kadang-kadang ada laki-laki yang pulang kerja kaos kakinya entah dia letakkan di mana. Istri kumpulin kaos kakinya suami. Dan belikan 2 lusin kaos kaki baru. Ketika suami marah, mana kaos kaki ini? Bang, fadol yang baru bang. Biar yang lama sudah. Nanti dicuci abang pakai yang baru. Dikondisikan. Kemudian tatkala suami marah, padahal yang salah suami bukan istri, apa yang dilakukan istri? Istri yang datang kepada suami minta maaf sama suami. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala nisaikum min ahli jannah. Mau kalian aku kasih tahu istri-istri kalian di surga. Siapa tuh perempuan yang masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, kullu waludin wadudin a'ud. Dia adalah wanita yang penyayang, yang subur, yang suka kembali ke suaminya. Ada perempuan yang suka minta cerai. Ini perempuan bukan suka minta cerai, tapi malah suka kembali ke suaminya. Kalau dia idza zalamat au zulimat, ya. Kalau dia melakukan kesalahan, mendolimi suami, atau dia yang didolimi, usi'a ilaiha, dia yang disakiti sama suaminya yang salah. Apakah perempuan ini gugat cerai suaminya? Mengatakan sudah balikin aku ke rumah orang tuaku? Enggak. Dia suka balik ke suaminya. Bahkan dia kembali ke suaminya. Dia cari tangan suami, dia pegang tangan suaminya. Lalu dia mengatakan, bang, hadhihi yadi biyadik, ini tanganmu ada di tangan. Seakan-akan jangan lepaskan aku. La adzuku bi ghamdin hatta tarda. Suamiku, aku tidak akan memejamkan mataku sampai kau ridha sama aku. Subhan. Ini nih perempuan penghuni surga. Bukan yang sedikit-sedikit, ceraikan aku. Balikin aku ke rumah orang tua. Sedikit-sedikit tasnya diturunin.
bajunya dimasukin. Jamaah. Jadilah engkau wanita penghuni surga. Karena yang bertanya istrinya, maka ini solusi. Dan engkau bersabar, doakan suamimu. Karena ada orang yang karakternya memang pemarah. Berarti engkau harus membantu suamimu untuk tidak jadi pemarah. Dengan cara semua pintu-pintu yang membuat dia marah ditutup. Lama-kelamaan dia setahun penuh nggak bisa marah. Kenapa? Mau marah kenapa? Istriku sudah melayani semuanya. Dan malam hari ketika mau tidur ya, kau pijit suamimu. Pijit kakinya. Ambilkan minyak zaitun sambil mengatakan, bang, aku minta maaf bang ya. Kalau aku mungkin berbuat salah ya. Ya, aku minta kau kasih nasihat aku gitu. Jadi tetap suami diposisikan dialah pemimpin. Sehingga lama-kelamaan dia akan sayang sama engkau. Dia tidak akan marahan sama. Dan untuk para suami yang mungkin suka marah sama istrinya karena melihat kepada kekurangan istrinya, jangan egois lah. Istrimu nggak sempurna, sama engkau juga nggak sempurna. Dia bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Maka Nabi SAW mengarahkan pada suami agar melihat kepada kelebihan istrinya, bukan kepada kekurangan istrinya. La yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh tuh laki-laki yang beriman membenci istri yang beriman. Boleh. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istri yang tidak disukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Engkau kenapa nikahin dia? Berarti ada kelebihannya. Setelah menikah, engkau lupa dengan kelebihannya, engkau lihat kekurangannya. Sebelum menikah, engkau lihat kelebihannya. Maka setelah menikah pun tetap engkau melihat kepada kelebihannya. Bicara kekurangan dia, iya. Dia makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi SAW, "Idza dhahabta tuqimuhu kasarta." Kalau tuh tulang kau mau lurusin, patah. Terus gimana? Ya udah, sabar. Bersenang-senanglah dalam kondisi tahu, oh ya ini perempuan kayak gini. Oh tabiatnya perempuan kayak gini. Jadi engkau yang nahan diri, bukan engkau yang marah-marah. Karena engkau seorang laki-laki yang diangkat jadi pemimpin. Kalau manajer itu suka marah, suka baperan, anak buah nggak suka. Engkau jangan mau dipuji sama anak buahmu ketika bekerja, tapi di rumah sendiri kau berbuat kasar. Ingat, Nabi SAW pernah mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri. Hadza wallahu a'lam.